level-level ya untuk sampai ke makrifat arus syariat itu kan ditolak dalam sejarah. Rasulullah pertama-tama mengenalkan Allah bukan kepada umat yang umat itu sangat daif tentang agama apalagi perkara syariat. Karena ma'rifatullah inilah asal keimanan, keyakinan dan pengalaman ihsan. Tanpa ma'rifatullah macam mana munculnya kekokohan iman, keyakinan yang kuat, termasuk pengalaman ihsan yang membawa seorang itu pada perubahan dari sisi akhlak. Iya, jadi terkadang begini ya guru ya, kita di sekolah dasar itu contoh lah dalam kita membahas masalah wahyu ya. Contoh ini agak keluar sedikit pembahasan guru ya. Jadi di dalam pembahasan wahyu itu kita sama-sama belajar di tingkat sekolah dulu itu kan. Wahyu itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada wahyu yang matlu, ada yang wahyu ghairu matlu, seperti itu. Jadi kalau wahyu matlu itu adalah Al-Qur'anul Karim, ada wahyu ghairu matlu itu adalah as-sunnah nabawiyah, seperti itu. Maka sampai-sampai di dalam hadis juga disampaikan gitu kan, peganglah ini dengan gigi geraham kalian, insya Allah kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka saya sedikit mencermati ya bro, saya sedikit mencermati Islam itu adalah mudah ya, mudah. Jadi kita tinggal contoh, kita ambil dalam Al-Quran, kita tinggal ambil dalam As-Sunnah, kita tinggal ambil dari sahabat, dari ijma gitu kan. Itu udah simple. Dan mereka ini sahabat-sahabat ini kan tentunya sudah pasti dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya agar bukan agar ya, dan dijamin masuk surga, seperti itu. Maka pertanyaan kita, adakah di zaman sekarang ini, di zaman kita di era 2026, 2025, setelah zaman as-sabiqun al-awwalun, setelah sepeninggal Nabi, adakah yang betul-betul mereka dapat stempel masuk surga di era-era sekarang itu guru? Karena tatkala kita melihat ada satu istinbatul ahkam, ada cara pengambilan hukum itu yang namanya al-qiyas, seperti itu ya, qiyas. Jadi itu menjadi pembelajaran kami di waktu kuliah itu guru ya. Jadi istinbatul ahkam, kalau kita mengambil hukum itu dari 4 sumber ya. Yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas gitu. Dan ada beberapa golongan yang dia tidak menghendaki Qiyas gitu kan. Mereka hanya mengambil, ya udah kalau dia ada di Al-Quran, Sunnah dan sahabat, tentunya as-sabiqun al-awwalun udah kita jadikan dasar pedoman untuk kita berjalan di atas syariat, seperti ini. Atau mungkin ada masukan yang lain guru? Ya, kalau dalam penjelasan ma'rifatullah, saya ada bangun beberapa penjelasannya atau premis-premis ya, sehingga sampai kepada konklusi bahwa tidak bisa kita meyakini atau memastikan ada manusia yang masuk surga dan masuk neraka karena lakonannya, karena amalannya. Mau dia berkeyakinan benar, mau dia berkeyakinan salah, mau dia beramal soleh banyak ataupun penjahat ataupun orang kafir, nggak boleh kita jadikan satu prinsip atau keyakinan bahwa mereka pasti masuk neraka karena lakonannya, pasti masuk surga karena lakonannya. Itu ditolak. Kalau dalam penjelasan ma'rifatullah, kita ada bangun penjelasan dari awal, yang mana kita akan sampai kepada kesimpulan serah pada Allah. Jangan buat keputusan, jangan memastikan. Walaupun dia berfirman dia akan masukkan dalam neraka, tapi dia ada hak prerogatif, dia bisa batalkan. Dan kalau kita melihat dari sisi janjinya, kehidupan ini temanya Bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah bersabda dia ada 100 rahmat, satu rahmat teraktualisasi menjadi kehidupan dunia. 99 rahmat itulah janji Allah di belakang hari yang teraktualisasi menjadi kampung akhirat, yaitu surga. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Begitu. Mungkin Ustaz bisa kasih beberapa referensi Ustaz ya, terkait masalah pengambilan istinbatul ahkam, terkait masalah qiyas, gimana Ustaz?
maksudnya gimana? Dalam konteks apa? Dalam perkara apa? Iya, dalam konteks masalah kita bilang berbicara masalah fikih ya, karena waktu kita belajar itu terkadang gini Ustaz ya. Kita bicara ke ranah akidah ya. Kalau mau pakai umpama pun pakai yang ada pada konteks bab akidah. Ma'rifatullah ini kan bab akidah, ma'rifat sifat dan afal. Jadi jangan masuk ke, sebenarnya fikih itu udah jauh dari definisi agama. Hukum-hukum yang kita kenali berdasarkan istihad atau dunyatu dolalah itu udah terlalu jauh dari definisi agama. Definisi agama secara murni permulaannya ialah pengenalan kepada Allah yang membentuk kekokohan iman, keyakinan, pengalaman ihsan, membawa dia kepada pertukaran dari sisi akhlak, lebih kepada kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketakwaan dari sisi ibadah. Bisa khusyuk dalam sholat, keras, lebih keras. Jadi bukan masuk ke ranah hukum hakam ya, atau yang sifatnya interpretasi. Tadi dunia tudolala, itu ilmu-ilmu yang ada dalam fikih ya. Itu udah jauh dari definisi agama. Jadi kalau bisa kita membahas dakwah Islam ini yang dekat agama itu definisinya secara asal, begitu. Iya, syukur Ustaz ya. Kalau kita membahas hanya fokus di akidah saja gitu kan, tetapi memang benar kalau kita membahas akidah, cuman wahyu itu di samping itu akidah, tetapi yang disebut oleh wahyu ghairu matru adalah sunnah nabawiyah, itu juga tidak bisa kita lepas begitu saja. Maka itu ada beberapa problem gitu kan, yang sementara ini kita terus mencari jalan keluar tentang masalah terkait masalah fikih. Tapi itulah fikih ya, fikih itu kan luas banget ya. Tetapi kalau kita ada satu hal nih yang saya lagi terus belajar nih Ustaz ya, terkait masalah tatkala kita ditanya, kita sudah belajar di hadis-hadis dikatakan ainallah seperti itu, lalu sang budak menjawab Allahu alal arsyistawa, Allah berada di atas ars, seperti itu gitu kan. Namun terkadang begini, banyak orang yang langsung dia menyampaikan, oh berarti kalau Allah lagi di atas ars berarti Allah itu berdiri kayak manusia, padahal jelas-jelas itu dibantah ya dengan dengan jawaban laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, seperti itu. Mungkin ada yang lebih detail lagi Ustaz. Ya, yang pertama hubungan akidah itu sangat dekat memang dengan sunnah nabawiyah ya, atau sunnah baginda lah terutama. Tapi dari sisi hal yang sifatnya qati'atud dolalah, yang kita nggak bisa tawar menawar ya, sudah mutawatir atau memang sudah dipatenkan ya, Rasulullah ibadah solat 5 waktu tapi kebagaimanaan solat nanti kalau udah masuk ke ranah fikih dunyatu dolalah, itu yang udah keluar jauh dari agama. Jadi kita memang bicara akidah, dan dari akidah ini membawa kepada amalia, bab amalia terutama dari sisi ibadah ya. Tapi yang sifatnya qat'i yang kita pegang keras, yang ulama tidak ada ikhtilaf ya. Itu yang pertama. Kalau fikih itu udah jauh itu khazanah dalam Islam ya. Sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya interpretasi ya. Itu kita boleh pilih mana satu yang bagi kita sesuai ya. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah sana dulu. Yang kedua berkenaan di mana Allah tadi, di mana Allah, dia jawab Allah ada di atas aras sesuai dengan ayat Al-Quran, itu nggak menjadi satu kesalahan, karena Allah sendiri yang mengenalkan dirinya begitu.
Misalnya orang bertanya, di mana Allah? Kita bisa jawab, dia lebih dekat dari urat leher. Itu Allah menjawab begitu. Tapi penjelasannya gimana? Ini penjelasan ini yang bisa dihukumi. Hukmu syekh ba'da marifati hakikatu syekh. Bila dia menjelaskan, penjelasan ini yang bisa kita salahkan atau kita benarkan. Tapi kalau teksnya atau kalimatnya mana bisa dihukumi sampai kita melihat pemaknaannya. Jadi kalau dia hanya sampaikan perkataan Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mencoba memberi penjelasan atau mengungkap makna di sebaliknya, itu yang baru bisa disalahkan atau dibenarkan. Jadi kalau dia jawab hanya sebatas ayat, itu benar, nggak ada salah. Memang Allah mau dijawab dengan begitu ya. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dimana kamu memandang, di situ ada wajah Allah. Itu. Tapi macam mana pemaknaannya? Bila dijelaskan, di situ nanti jatuhnya. Oh, salah. Oh, bukan begitu. Oh, benar. Begitu Bang Lutfi. Tapi sedikit menarik nih guru kan. Jadi kalau kita tema guru ini kan masya Allah ya, ini menarik peminat untuk lebih tahu ya tentang ma'rifat. Karena begini guru, ma'rifat yang ada khususnya kami yang dari Jawa Timur ya, itu seakan-akan kalau kita sudah kita mengatakan saya lagi ma'rifat gitu ya. Artinya ma'rifat itu kita udah terbebas dari dosa, kita nggak usah ibadah, nggak ada masalah, kita sudah bisa melihat bertemu langsung dengan Nabi gitu. Kita udah bisa melihat Allah. Nah itu yang dianggap sebagai ini loh, ma'rifat tuh sudah sampai pencapaian seperti ini dengan syarat-syarat yang seperti ini, seperti itu yang lagi ada di dunia kita gitu. Ya makanya saya selalu membangun dari dasar apa itu ma'rifatullah, karena banyak di antara kita dulunya termasuk saya juga mengucapkan satu istilah yang kita tidak benar-benar paham apa yang kita katakan. Termasuk banyak ayat-ayat yang kita ucap tapi kita tidak benar-benar paham. Seperti setiap azan kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi adakah kita benar paham apa yang kita katakan la haula wala quwata illa billah? Di satu saat kita mengatakan berkeyakinan tidak ada daya dan upaya melainkan atas kehendak dia, atas izin dia. Tapi di saat yang lain kita mengatakan manusia punya ikhtiar, manusia bisa mengubah takdir. Wah ini kan paradoks, jawaban yang gak masuk akal ya. Di satu saat kamu katakan langsung gak ada kuasa, gak ada daya dan kuasa. Tapi di saat yang lain kamu mengatakan kamu bisa ubah takdir Allah, kamu bisa berikhtiar. Ini kan menjadi hal yang perlu dijelaskan ya, atau diterangkan secara gamblang ya. Jadi sering sedikit maaf. Ya. Jadi saya lagi teringat guru, mohon maaf bukan berarti kami menyinggung siapapun guru ya, tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita dikatakan ma'rifat, contoh, wah itu ternyata Bang Luzi itu sudah ma'rifat gitu ya. Jadi kita ini sudah bisa berbicara dengan malaikat Jibril dengan bahasa Ibrani tentunya ya, bukan bahasa Indonesia guru kan. Jadi kita bisa berbicara dengan semut, kita bisa berbicara dengan, karena kalau kita sudah ngomong ma'rifat ya, ma'rifat itu sudah seperti itu gitu loh anggapannya. Jadi kita bisa perintahkan malaikat pengatur hujan, jangan hujan di sini, bisa hujan ke sana. Nah itu yang lagi terjadi sekarang guru. Itu gimana itu? Maksudnya gimana Bang Luzi? Saya belum tangkap. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah belajar ma'rifat gitu ya, tapi yang ada di image kebanyakan hampir 60 atau berapa persen ya yang ada itu. Jadi kalau kita sudah belajar ma'rifat itu, jadi seakan-akan kita ini udah luar biasa, tingkatannya udah wali di atas wali gitu ya. Jadi bisa ngatur hujan, kita bisa ngomong dengan mungkar dan nakir di kuburan gitu. Awas ini jangan disiksa gitu kan. Ini teman aku, sohib aku waktu di dunia. Itu yang terjadi seperti itu. Macam
Ya, makanya di sini saya selalu bangunlah kalau yang selalu ikut saya di bawah. Saya membangun apa itu ma'rifatullah, sejarah ma'rifatullah juga dibangun. Lalu kemana arah tujuan ma'rifatullah ini, nanti manfaat, tujuan, arahnya, dan termasuk cara penerapannya. Kita akan tunjukkan bagaimana mengamalkan ma'rifatullah itu. Jadi bukan diajar saja ya, ditunjukkan ma'rifatullah, lalu mereka sebagian ada yang bingung kemana nih, mereka udah tahu ma'rifatullah, macam mana gunakan ma'rifatullah ini, dia untuk apa gunanya ma'rifatullah. Ada juga yang sempat bingung juga bertanya ya. Setelah kita paham ini ilmu, macam mana menerapkannya, ini ada juga yang bingung. Jadi kita jelaskan, kita tunjukkan macam mana penerapan ma'rifatullah itu, yaitu setiap masa melihat satu kewujudan dan satu kehendak. Itu termasuk bagian dari penerapan setelah dia benar-benar difahamkan tentang kewujudannya dan tentang kebesarannya. Jadi bukan saja berhenti di belajar ma'rifatullah hanya atau sekedar tahu, tapi benar-benar insya Allah kita akan bawa kepada penerapannya, sehingga tidak ada nanti istilah-istilah seperti tadi ya, udah ma'rifat nggak perlu sholat ya, kalau ma'rifat dia bisa jalan atas air karena dia udah tahu penerapan ma'rifatullah itu kemana dan apa itu ma'rifatullah, sehingga tidak asal mengatakan atau menyimpulkan ma'rifatullah itu dikaitkan ke kesaktian, kehebatan, karena dia udah nampak secara jelas ma'rifatullah itu apa dan penerapannya dia sudah alami juga begitu. Ya, syukran barakallahu fikum guru. Insyaallah mudah-mudahan pembelajaran setelah belajar ma'rifatullah itu kayaknya kita juga perlu ya ma'rifatun nabi juga gitu kan. Jadi di samping setelah kita ma'rifatullah, setelah itu ma'rifatun nabi, terus mungkin yang terakhir itu juga bisa kita ma'rifatud dinul Islam bil adillah sepertinya guru. Ya, saya sapa dulu ya udah dari tadi nih. Halo Bang Syam. Halo Bang Syam. Tekan naik ya Bang Syam ini. Ya, dipikir. Ya, jadi di sini Bang Naga kita akan terangkan. Saya selalu kalau ada yang mau tahu lah, karena kita nggak paksa juga untuk orang tahu. Kalau dia butuh pengetahuan tentang ma'rifatullah, kita akan jelaskan. Tapi kalau dia nggak mau, nggak ada masalah, kita nggak paksa. Berarti guru setelah kita ma'rifatullah itu juga bisa kita agak sedikit terus ke ma'rifatun nabi berarti ya kalau begitu. Ya, nabi kan mengenalkan Allah, bukan mempopulerkan diri atau mengenal diri ya. Tapi nggak ada masalah kalau kita mau mengenal nabi, baca sirah dia, sejarah dia. Iya, enggak, artinya gini, ini kan seperti yang kita tadi agak sedikit singgung ya tentang masalah wahyu juga. Wahyu itu diturunkan pasti kepada nabi gitu kan, karena zaman sekarang ini ada yang ngaku juga terima wahyu gitu kan. Maka itu kayaknya kita juga perlu kita juga membahas tentang ma'rifatun nabi, karakter nabi, bagaimana nabi gitu kan, terus apa yang nabi lakukan seperti itu, agar jangan sampai sekarang, karena sekarang semua orang dikit-dikit sedikit-sedikit dia bilang ya kita udah terima wahyu, ini buktinya gitu kan. Padahal karakter orang menerima wahyu nabi itu juga kita harus pelajari. Maka itu mungkin ada bab lain nantinya setelah ma'rifatullah itu kita bisa wa ma'rifatun nabi gitu ya maksudnya. Ya boleh, kan sekarang udah mudah diakses. Kita lihat secara cara dia berkehidupan sosial, macam mana kehidupan dia sehari-hari ya.
termasuk dari sisi ibadah kita lihat, sehingga kita enggak terseleweng. Dia beribadah, misalnya ada yang belajar ma'rifat mengatakan ibadah itu udah enggak perlu lagi, atau beban syariat sudah enggak perlu lagi kalau udah ma'rifat. Jadi kita bisa lihat Rasulullah dia ma'rifat dan dia tetap dibebankan syariat, dibebankan dengan syariat, terutama dari sisi ibadah, sehingga kita lihat lirik Rasulullah, oh ikut Rasulullah, gak mau ikut selain dia gitu. Ini ada pembahasan menarik dulu nih dari saudara kita nih ya. Ada Bang Cakrawala 1 gitu kan. Bagaimana dengan Mama Gufron dulu ya? Kita nggak bahas ke jauh-jauh lah ya. Kalau nggak bisa jauh-jauh dulu. lebih dekat ke tema. Kalau itu kalau itu nggak perlu dijelaskan. Orang udah pelajaran, berpendidikan. Ini bukan zaman lampau ya. Ini zaman modern. Karena begini, mohon maaf Guru ya. Mohon maaf karena yang seperti itu sekarang tuh banyak pengikutnya Guru. Oh iya, di dunia ini kan orang kadang mengikut karena lucunya, dari bagian lucunya ada bagian lainnya. Jadi kita sedikit pertanyaan seperti yang dilakukan kita seseorang lah. Saya kalau baca komennya Bang Cakrawala itu hampir terus terlanjur menyebutkan nama, padahal nggak boleh ya Guru. Gak ada masalah. So niatnya untuk menjadikan pelajaran ya, macam kita ceritakan Firaun kan nggak masalah. Seperti Mama Gufron ya, dengan bahasa yang udah tingkatannya tinggi ya, seperti Bang Cakrawala sampaikan tadi gitu kan. Kita hampir tidak paham apa yang dibicarakan ya. Sedangkan Nabi aja menggunakan bahasa Arab ya, yang itu sudah dapat dipahami oleh hampir seluruh alam paham dengan bahasa Arab. Orang yang contoh orang bisa menyetir malaikat mungkar dan nakir. Sekarang lagi tren ya. Jadi dalam bahasan sedikit. Ya. Jadi ini lagi menarik ya, lagi tren di kota Ana ya, di Jawa Timur ya. Jadi ada seseorang yang dia mempunyai label, salah satu label lah seperti itu. Tapi kalau ada orang meninggal, si Ustadz atau si Kiai atau si Habib ini, dia memberikan oret-oretan gitu, agar oret-oretan ini dikuburkan bersama orang yang meninggal. Fungsinya apa? Agar malaikat nggak menyiksa dia, dan malaikat tahu kalau ini muridnya si Fulan, seperti itu. Karena ma'rifatnya si Fulan gitu. Gimana? Sudah sering dengar di tarikat pun banyak yang begitu. Ya. Saya sapa dulu yang baru naik ya. Halo Bang Arif. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mau apa ya? Mau menyampaikan mendapat kajian lah. Mohon koreksi kalau kurang sependapat, kalau itu juga mohon penjelasannya lah gitu ya, kalau tidak kurang sependapat. Iya, Gini, makrifat itu bukan ilmu ya. Makrifat itu sebenarnya bukan ilmu, tapi makrifat itu adalah anugerah dari Allah mengenal melalui penyaksian batin yang dianugerahkan kepada hati seseorang manusia. Assalamualaikum. Itu. Ya, Waalaikumsalam. Terus, ayo Ustadz, halo. Ya, diteruskan Bang Arif. Ya. Terus katanya tanda-tanda orang yang mulai mencapai makrifat itu semakin tawadu. Yang kedua, semakin sedikit mengaku diri. Yang ketiga, tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Yang selanjutnya, melihat rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan manusia. Terus mencintai makhluk karena memandang semuanya sebagai ciptaan Allah.
Selanjutnya, tetap teguh menjalankan syariat tanpa merasa lebih suci dari orang lain. Terus buah dari ma'rifat itu adalah kerendahan hati, cinta kasih, dan ketaatan yang semakin sempurna kepada Allah dan syariatnya. Itu gimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu ya, bahwa ma'rifat bukan ilmu tapi mengenal melalui penyaksian batin yang dianugerahkan Allah kepada hati. Terus ya tadi ya, terus gitu. Itu mohon gitu Ustaz, apa yang saya sampaikan, kalau ada koreksi, kalau ada itu mohon. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi memang ciri-ciri umum dari orang yang belajar ma'rifatullah nampak pada dia kerendahan hati, termasuk lebih kepada kelembutan, kasih sayang, lebih kepada kejujuran bagi orang-orang yang menempuh perjalanan ma'rifatullah ini, menempuh ma'rifatullah ini, ilmu pengenalan kepada Allah. Ini ciri-ciri umum lah. Tapi kita tahu juga ada juga orang yang rendah hati, yang hatinya lembut, hatinya ada kasih sayang. Di luar sana yang gak ma'rifat juga ada, termasuk orang-orang kafir pun ada. Kadangkali ada yang diantara mereka hatinya lebih baik dari kita. Sebagian orang Islam ya, ada yang lebih tulus ya, lebih lembut ada. Nah, tapi kalau seseorang itu sedang belajar ma'rifatullah dan kita nampak kelembutan, kejujuran, perubahan pada hidupnya, itu ciri-ciri dia dima'rifatkan oleh Allah, ciri-ciri umumnya. Ya anugerah gitu ya. Ya, semua di dalam hidup ini memang anugerah Allah. Semua dia yang mengkaruniakan. Dia yang mengkaruniakan kita hidup, dia yang mengkaruniakan kita dapat belajar ma'rifat, dapat difahamkan ma'rifat. Semua adalah kehendak dia. Termasuk juga kehendak Allah ini bukan saja baik, tapi yang jahat pun dia yang mengkehendakinya. Itu dalam Al-Quran. Innallaha yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Dia yang memberi petunjuk dan dia juga yang menyesatkan. Jadi orang dapat petunjuk, yaitu ma'rifatullah, pun adalah anugerah dari dia. Orang yang dikehendaki kesesatan pun berasal daripada Allah. Dia yang mengkehendaki seorang itu tersesat. Kita tahulah semua adalah perbuatan dia. Maka bersyukur kalau kita dia anugerahkan mau belajar ma'rifatullah, atau kita ditetapkan lahir dari rahim orang Islam sehingga dekat dengan kita kebenaran-kebenarannya yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita mau belajar Al-Quran, sehingga kita ada nikmat iman Islam yang lebih dekat. Ya, jadi itu satu nilai plus lah, kita dilahirkan dari rahim orang Islam. Kalau lahir dari rahim orang kafir, wah susah ya, belum tentu mudah ya untuk dekat kepada kebenaran Islam ya. Gitu. Iya. Terus Ustaz, ini ma'rifat itu kan katanya terbagi kepada beberapa golongan lah gitu, apa namanya ma'rifat. Ada ma'rifat itihad hulul, ada ma'rifat isya, ada ma'rifat majas, ada yang paling puncak adalah ma'rifat mukasyafah. Jadi kadang dia nggak banyak begitu. Kalau kita follow dalam Al-Quran secara garis besarnya, bahwa ma'rifatullah ini ada dua tangga. Allah mengenalkan dirinya tentang kewujudannya atau keberadaannya
itu seperti dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia lebih dekat dari urat leher, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Banyak ayat-ayat tentang keberadaannya. Itu disebut makrifat sifat. Yang kedua, makrifat afal, tentang perbuatannya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menulis segala sesuatu yang terjadi di langit di bumi, dialah yang menetapkan, dialah yang mengkehendaki, dialah yang mengizinkan. Ini makrifat afal kajiannya. Jadi dua tangga itu aja Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran, tentang keberadaannya dan tentang perbuatannya, tentang keberadaan zatnya dan tentang perbuatan zatnya. Itu saja, sehingga kita memahami Asmaul Husna nanti dari dua tangga ini. Begitu. Oke, saya pindah ke Bang Saksi ya, atau Bang Luzi. Makasih ya, Ustaz. Sama-sama. Makasih penjelasannya. Ya, makasih. Gimana Bang Saksi? Bang Arif boleh di mute dulu ya. Iya, ya, silakan. Ya, makasih. Ya gimana Bang Saksi, Bang Luzi boleh? Maaf, ya tadi baterainya habis. Ya, tak apa. Sudah takdir ya. Sudah takdir. Saya kan lagi outstation nih, lagi jalan-jalan seharian ya kan. Jadi tahu-tahu udah habis baterainya. Ya. Itulah kalau kita belajar ma'rifat Bang Saksi, insya Allah kita bisa menerima segala bentuk kehendak dia. Ada yang adanya orang jahat, adanya orang baik, adanya orang yang lalai, adanya orang yang macam-macam lah di dalam kehidupan ini yang Allah kehendaki, sehingga kita bisa menerima dan menjadikan di sebalik takdir Allah itu ada ketetapan yang dia mengajar, ada ilmu di sebalik takdir itu yang dia mengajar dan mengandung macam-macam faedah, manfaat, kegunaan, pelajaran, sehingga kita tidak sampai simpan di hati menjadi dendam, sehingga tidak sampai mengutuk-utuk kalau kita melihat satu kehendak. Pelajaran yang nyata dalam pengalaman saya ya kan, pelajaran lah bagi saya ya kan, bukan untuk menyombongkan diri enggak ya kan, tapi pengalaman saya itu setelah mendalami kajian ini ya, yang datang itu ya, yang datang kepada kita itu ya perbuatannya, maupun diludahi orang, mau jangan ditabuk aja lah ya, biarpun dihina orang, memang kita hina kok. Di saat itulah kita menghina diri, mencela diri, memang kita ini celah kok. Nah, di saat kita dihina orang, di saat kita dijatuhkan orang ya pengalaman saya lah ya. Nah, jadi di situ balik ke tarikah kami, di situ disuruh menyepi di keramaian ya kan, dengan pakaian itu lah, dengan pegangan tadi yang diberi, menyepi di keramaian, sehingga tak ada lagi yang kita lihat itu orang, profil itu dan ini itu. Yang kita lihat itu diri kita sendiri. Jadi di mana teganya lagi kalau kita lihat itu diri kita, walaupun diludahi, ya, walaupun dihina. Jadi mungkin lantaran beda proses, mungkin saya masih ditegaskan dengan proses saya, mungkin di situ banyak juga, ada juga lah bantahan di hati. Tapi gimana pun di sini kita tidak mencari validasi. Tuhan tidak butuh validasi. Di saat kita diludahi, dihina ya, memang kita hina. Di situ kita di murakabah itu kan kita memang hina. Kita mengakui kehinaan kita. Mencela diri. Nah, disitulah bongkar pasang terjadi di saat kita mencela
timbul sombongnya, kita puji diri kita itu. Jadi perbuatan sombong itu pun tidak ada yang berbuat selain dengan kehendak dia. Tidak ada yang berkehendak, tidak berpindah sebutir debu pun tidak dengan kehendakku. Aku itu siapa? Jadi alhamdulillah yang saya jalan ini praktek langsung di lapangan, walaupun dengan cuman membekalkan pakaian yang diberi guru ya kan, dengan ilmu guru. Itulah tadi pemunculan saat kita jongkok di WC itu, siapa yang jongkok itu? Itu lebih ke wahdatul wujud. Jadi kalau wahdatul wujud itu kefahaman di dalam tasawuf, tapi dia ditolak dalam sejarah karena pahaman wahdatul wujud mereka mencoba mengesahkan Allah satu kewujudan, tapi tidak dapat mengagungkan Allah. Mereka tidak dapat membedakan pencipta dan ciptaan. Tidak dapat membedakan. Ini intinya, harus bisa membedakan. Bila Jadi, mereka tidak dapat bedakan pencipta dan ciptaan, maka mereka mengatakan, wah itu Allah yang jongkok itu Allah, yang sholat itu Allah, yang berbuat itu Allah, yang mabuk itu Allah. Jadi karena mereka tidak dapat membedakan antara pencipta dan ciptaan, itu yang menjadi masalah pada wahdatul wujud. Gini Bu ya, itu wahdatul wujud ya kan, pahaman itu kan arahnya ya dia sangat rumit, sangat halus, sangat gimana ya, seperti rambut yang dikiaskan di belah tujuh itu ini seperti rambut yang di belah tujuh ini. Bukan siratul mustaqim itu yang seperti rambut yang di belah tujuh itu. Siratul mustaqim itu hari ini, perjalanan ini selebar hamparan bumi ini. Inilah siratul mustaqim. Tapi di situ celaka kau di dunia ini, celakalah kau di sana. Jadi di sini yang dimaksudkan 7 rambut di belah 7 itu rumitnya perjalanan makrifat ini yang disebut rambut di belah 7 itu. Di situ makin ke dalam dia makin rumit itu. Jadi mengesahkan Allah itu. Jadi sekarang begini. Ya, tapi kalau dalam sejarah itu pahaman wahdatul wujud yang mengatakan di mana dia memandang di situ Allah dan dia menetapkan di sebalik manusia itu Allah, di sebalik langit itu Allah. Jadi dia mengatakan Allah di mana-mana. Itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali ditolak, yaitu apabila pengikut Ibnu Saba, awalnya Ibnu Saba dihalau ke Madain oleh Sayyidina Ali, lalu pengikutnya menjadi-jadi sehingga mengatakan engkau adalah engkau. Lalu Sayyidina Ali tanya, apa maksud sekejap bro, sehingga Sayyidina Ali tanya, apa maksud engkau adalah engkau? Engkau adalah Allah. Lalu Sayyidina Ali eksekusi pengikut Ibnu Saba, termasuk Al-Halat di zaman Junaid Al-Baghdadi, termasuk Syekh Siti Jenar di zaman Wali Songo, ditolak atau dieksekusi karena berfahaman wahdatul wujud pada pemaknaan begitu. Mereka tidak dapat membedakan antara pencipta dan ciptaan. Celahnya itu sangat rumit Bu ya. Makanya di situ yang dikiaskan rambut di belah 7 itu ini rumit, runyam. Disitulah harus teliti dan jeli, ketelitian kita di situ. Makanya esakan Allah itu. Ya, mengesahkan Allah untuk dapat
mengesahkan dia dengan sebenar-benarnya berangkat dari ayat mereka tidak mengagungkan aku dengan keagungan yang sebenar-benarnya, maka dikehendaki kefahaman yang benar sehingga kita tidak sampai memberi kesan kepada merendahkan Allah dengan mengatakan oh, yang sebenarnya solat adalah Allah, yang duduk adalah Allah, yang jongkok adalah Allah. Akhirnya kan menjadi satu hal yang pahaman yang tak sepatutnya itu kan pahaman tidak disertai ilmu. Muncullah pahaman-pahaman demikian lantaran pahaman ilmunya terlalu menyederhanakan, ya kan? Lebih kenal diri, aku lebih mengenali diriku. Aku lebih mengenali diriku ketimbang orang dekatku atau kawan-kawanku. Berarti aku lebih detail dengan wajahku, aku lebih detail dengan sifatku, aku lebih detail dengan kebiasaan burukku. Jadi masa orang lain lebih mengenal diriku ketimbang aku? Maksudnya gimana Bang Saksi? Esakan Allah, mengesahkan Allah. Diriku itu maksudnya siapa? Kita ini Allah atau gimana? Bukan kita ini Allah, bukan kita ini Allah, Bang. Ya. Jangan pada pahaman, dalam itu, Bang. Pada pemahaman wahdatul wujud begitu dalam hulul dan ittihad, mereka tidak dapat membedakan pencipta dan ciptaan karena besi dan panas sudah menyatu sehingga mereka mengatakan anak Allah. Itulah berhala dalam diri yang mempertuhankan dirinya. Kalau kita ambil di sini ya, supaya selamat daripada wahdatul wujud, kalau mengikut Nabi Saleh Salam langit dan bumi, cakrawala, bintang-bintang, semuanya kalau kita jadikan satu di hadapan Allah, tidak lebih besar dari sebiji pasir daripada padang pasir. Kesemua ciptaan kalau kita jadikan satu, setitik air asin daripada lautan kepada Allah. Kalau mengikut Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda langit dan bumi di hadapan Allah sebiji sawi. Jadi macam mana kita menetapkan Allah di alam ini yang sangat halus di hadapan Dia? Dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Bukankah itu kita tidak secara langsung merendahkan Allah? Kalau nalar kepahaman kita mengatakan Allah yang jongkok, Allah yang sholat. Perbuatan kan kita bahas tadi kan af'al, perbuatan. Yang kita bahas tadi kan af'al. Ya, dalam wahdatul wujud tidak begitu. Kalau kita mengatakan begini boleh, misalnya siapa yang mengkehendaki orang itu sholat, ya Allah. Siapa yang mengkehendaki setan itu menggoda, itu Allah. Uduk itu pun kalau tak dikehendaki, mampukah kita untuk uduk? Walaupun kita udah jalan merangkak itu bicara kehendak atau bicara grand design dari awal penciptaan sampai akhir adalah karya yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan membuat manusia, Tuhan membuat langit, membuat bumi, membuat setan sekaligus lakonannya. Begitu secara jelas kita dapat terima. Tapi kalau kita follow fahaman wahdatul wujud, dia nggak begitu. Dia direct, nggak dapat bedakan antara pencipta dan ciptaan, sehingga dia menetapkan Allah yang sholat, Allah yang berdiri. Allah kan pernah naik ke Komal saya beberapa kali juga, ada satu perempuannya, suami dia Allah, hari-hari dia jumpa Allah suami dia Allah, dia bilang anak dia Allah. Jadi akhirnya menjadi hal-hal yang tidak secara langsung mereka merendahkan Allah, begitu. Di situ tadi kita bahas tentang pengetahuannya kan, pemahaman ya kan. Kalau pemahamannya sesederhana itu ya jadilah berhala diri kita ini. Kalau pahamannya di situ tadi sesederhana itu, makanya di situ katanya dibahas
diberi kiasan seperti rambut di belah 7. Berarti lebih rumit, lebih halus, lebih detail. Pahamannya memang sederhana, makanya saya katakan tadi setengah jam, 1 jam, insya Allah bisa paham. Di belakang TikTok kita ada kelas-kelasnya. Tidak kita menetapkan Allah begitu, tapi tidak juga kita mengatakan ciptaan dan pencipta itu terasing. Kita bisa mengatakan dia tidak terasing, tapi dapat Esa dia dibedakan. yang disebut Esa itu ya, yang disembah dengan menyembah itu tidak ada jarak. Masuk guru. Ya maaf ya, mungkin Ya, juga bagus, lantaran ya. saya ini kurang didikan ya dari Buya, dari guru saya ya kan, lantaran jauh. Iya. Ini pun udah larut. Namanya Saya pun cuma nyimak aja Bu ya. forum